lagi Mitra Galaksi, dan hari ini kita akan mengawali satu perjalanan lagi ke Lombok Timur, ditemani oleh si Krucil Atar. Mana Atar? Sambalia. Langitnya belum terang ya? Belum, masih Matahari belum keluar. Mataharinya masih malu-malu. Oke, udah nyampe. Hei, Atar, lapor dulu. Mau kemana kita? Hah? Tuh, aku nggak tahu. Lombok Timur. Ya. Udah ngantuk? Nah, di sini ada ombak yang kecil. Ya, ke mana ya? Sudah. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba di lokasi dari Siola ya. Apa namanya? Bungalu Siola di sini. Pengurusnya adalah Pak Husni. Jadi lokasi lahannya seperti ini. Nah, kunjung saya terakhir sendiri ini sekitar 2018 ya, waktu membawa rombongan tamu Arkom di musim gempa-gempa. Masih ada 4 kamar di sana. Nah, sekarang setelah pengembangan setahun terakhir, ini bangunan utamanya di sini. Nah, yang di sana sudah dibuat beberapa bungalow. Dan ini pagarnya juga sudah cukup bagus. Jadi kita akan lihat-lihat sebentar. Nah, ini pantainya. Kondisinya cukup berangin keras. Jangan dulu, airnya masih keras itu loh. Iya. Seperti ini. Jadi selama perjalanan tadi sekitar dari Kota Mataram menuju ke Sambalia sini, Labu Pandan tepatnya. Perjalanan sekitar cukup lama ya, 3 jam. Selain juga kondisi lalu lintasnya padat karena banyak juga perhentian dari beberapa dinas perhubungan. Juga faktor apa ya? Oh ya, ini kecilnya tadi Atar sempat muntah di jalan. Ini dekat mana? Mana? Ya, itu namanya kaktus. Ya. Nah, baru saja ini semacam kita nostalgia ya dengan pemilik lahan Pak Husni. Nah, tentang lokasi Pondok Siola sendiri, ini dulu adalah cikal bakal dari pengembangan apa ya? Sebenarnya fasilitas pariwisata juga, penginapan untuk khusus yang ada di Labu Pandan, karena di sini memang banyak pulau-pulau, termasuk 3 gili kecilnya di situ. Ada yang dikenal dengan Gili Lampu ya, atau Gili Petagan. Lalu ada apa namanya ya, cukup lupa di sini. Nah, yang menjadi menarik sebelum bangunan-bangunan ini, dulu di sini adalah banyak beberapa pondok-pondok sementara yang sifatnya kayak berugak begitu. Di tahun 1993 ini adalah lokasi dari posko tim dari JICA Bali ya. JICA adalah Japan Indonesian Corporation Agency yang menggagas tentang proyek-proyek mangrove Bali Lombok. Nah, tanah luas seperti ini. Dulu di sini nih masih 2018 terakhir, ini masih jambu ya, lahan jambu di sini. Nah, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan yang pinggir-pinggirnya sini. Ya, menurut laporan juga semenjak ada proyek listrik PLN yang jalur besarnya di sana, jalur induk besarnya, sini makin banyak tamu-tamu juga, termasuk yang para ekspatriat dari luar negerinya ya, banyak nginap di sini. Jadi kalian yang melakukan kunjungan ke Lombok bisa menyempatkan ke sini sebagai satu alternatif pariwisata. Sekali ya sepi tapi sekaligus menarik ya dikunjungi. Ntar kita akan lihat beberapa fasilitasnya. Lampu ya. Nah, ini beberapa kamarnya yang di sebelah sisi selatannya. Bungalow-bungalonya dengan tipe bentuk
kubah apa namanya ini ya, kayak semacam berugak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru dibangun setahun terakhir. Ya 5. Karena luas lahannya sendiri masih cukup besar ya di sini ya. Jadi masih memungkinkan besok-besok ada pengembangan lagi di sini. Cukup menarik ya. Nah, sekedar catatan juga lokasi ini di tahun 2013 sampai 2014 kami dari Green Eco itu termasuk juga kerjasama dengan Pak Husni ya. Kami melakukan kegiatan yang namanya Oyster Project atau penelitian tentang karang, oyster itu kerang ya. Kerang-kerang bako yang jadi cukup banyak waktu itu ya penelitiannya. Hampir selama setahun lebih. Tapi lokasi penelitiannya agak jauh yaitu di Gili Lawang dan Gili Sulat. Termasuk di beberapa ini satu lokasi komplek yang terdekat sini adalah Gili Petagannya. Nanti beberapa foto penyertanya akan saya lampirkan sambil kalian bisa nikmati ya peluang-peluang berlibur selama di Lombok yang ada di wilayah Lombok Timur. Keren. Nah, ini bangunan utamanya. Nah, ini Pak Husni nih. Kali berapa nih kalau 200 menit bagi ini jadi berapa jam ya kalau Anginnya cukup keras ya di pesisirnya ini. Jadi kegiatan hari ini Pak Alfiannya akan melakukan penyelaman di sekitar sini. Kebetulan tamunya ini ada dari mana ya? Mami siapa namanya? Kayaknya yang pemilik Balai Bintang. Kebetulan menginapnya ditentukan di lokasi Pondok Siola ini. Dan yang menjadi catatan lokasi ini sudah cukup tertata rapi ya, bersih ini. Ya karena memang secara pemilikan memang ini pribadi, jadi lahannya memang properti pribadi, jadi cukup bagus pengawasannya. Ini si kecilnya juga senang main-main. Cuman untuk main di pantai rasanya juga enggak memungkinkan karena ombaknya cukup besar ini ya. Hah? Yes. Oke, jadi sementara rombongan Pak Alfian dan Mami tadi akan segera berangkat menuju lokasi penyelaman. Nah, kami akan sedikit menyempatkan main-main di pinggir pantai ini. Oke teman-teman, kita beristirahat di pinggir sini sambil kita mau main-main air. Ya, Mau main-main air sedikit. mana dia? Iya, ntar buka baju dia. Ya, Tar. Ini menemani kerucilnya. Sambil lari-lari di ombak. Aduh, capek. Jangan ke tengah. Seneng atau di sini? Hah? Enak di sini apa di Ampenan? Daripada pantai Ampenan? Refleksi lagi dari perkembangan Pondok Siola ya. Jadi di tahun 93 tadi, seperti yang saya bicarakan bahwa Pondok Siola sini dulu terdiri dari beberapa bangunan-bangunan pondok dalam arti yang masih menggunakan bahan-bahan kayu ya. Artinya memang semi permanen, kecuali dia hanya di bagian toiletnya yang memang saat itu dimanfaatkan untuk kelompok pekerja dari tim JICA yang konsen di
budidaya pelestarian mangrove ya, atau bakau. Jadi cikal bakal pembibitannya memang diambil dari Gili Lawang Sulat, lalu dilakukan proyek penghijauan di Gili Petagan dan sekitarnya, tapi yang terutama di Gili Petagan. Nah, di masa-masa itu juga sebenarnya perkembangan di sini juga sudah cukup banyak. Tim rombongan yang banyak masuk itu waktu itu ada namanya Baobab. Baobab sendiri adalah kelompok dari beberapa tamu-tamu asal Belanda. Atar, jangan jauh-jauh, Atar. Tamu dari Belanda yang kemudian mereka biasanya bekerja sama dengan tour travelnya waktu itu mungkin siapa ya? Ada Baruna kalau tidak salah ya. Cuman karena Baruna sekarang mungkin sudah tutup. Jadi mereka ada melakukan Gili biasanya bersepeda ke sini. Tim Baobab itu orang-orang tua, kalangan-kalangan yang sudah sepuh gitu ya. Mereka bersepeda di daerah sini hingga ke daerah mana namanya itu ya, Takalu sana, ke tempat penyeberangan yang lebih dekat dengan Gili Lawang Sulat, sehingga posko tempat tinggalnya di sini. Lalu berangsur-angsur hingga tahun menjelang 2013 atau 2014 ya, itu adalah bangunan yang tadi yang saya bilang bungalow yang memang sudah permanen dibuat, ada 4 set, lalu terkena gempa ya. Nah, perkembangannya setelah itu memang cukup rentan kosong tamu-tamunya, sehingga ada perbaikan lagi kondisi hingga masuk pandemi ini ya. Lalu menurut perkembangan dari Pak pemiliknya, Pak Husni atau Pak Heri ya, itu langsung dibangun di beberapa spot kamar yang ada di sudut sebelah selatan, yang juga sudah cukup permanen ya. Di sana ada 5 kamar, dan sudah ada 9 kamar. Sebenarnya sih masih mungkin kan lagi, dan lokasi lahannya yang cukup luas, dan akses menuju ke beberapa lokasi pulau juga di sini gampang ya, dekat. Seperti misalnya di belakang sana, Atar. Nah, di sana itu ada Gili Petagan. Jadi dari sini kalau dalam kondisi ombak lagi bagus, cuaca bagus, mungkin hanya sekitar 10 menit sudah bisa masuk. Nanti di sana ada lagi Gili Bidara, lalu Gili apa lagi sebelahnya itu, termasuk apa ya, ada gugus pulau Pasiran, Gili Paseran namanya waktu itu dijuluki, karena dia hanya nongol pada saat air surut. Nah, begitu pasang dia ketutup lagi. Jadi ada 3 gili di sini ya, Petagan, Bidara, sama satu lagi lupa saya, termasuk Paseran yang memang sudah terakomodasi sudah diinventarisasi, maksudnya sebagai kawasan spot wisata yang ada di wilayah Lombok Timur sini. Ya, sekaligus kalau bisa satu paket wisata bisa langsung ke Gili Panjang, Pulau Panjang ya, atau komplek Gili apa itu, Gili 8 yang ada di dekat wilayah Tanuk sana, Sumbawa. Oke, demikian ya. Nanti kita akan liput lagi poin interest yang lain di sini. Oke, kita mau jalan-jalan dulu sekitar mengenang tempat sini ya. Jadi kalau secara lokasi juga ini cukup banyak kenangan ya saya di sini. Apalagi saat masa-masa menemani tim dari teman BPBT Jakarta atau Dinas Departemen Kelautan yang melakukan penelitian wilayah sekitar Lombok, perairan-perairan sekitar sini. Kita nginepnya dulu di sini. Termasuk ada dosen-dosen IPB yang melakukan penelitian sekitar sini ya, tentang apa itu, kajian ekonomis pulau-pulau mangrove yang ada. Nah, ini ada satu bangunan lagi paling pojok sini di belakang ini, kita lihat ya. Nah, ini adalah bangunan sementara yang dulu sempat dimanfaatkan sebagai apa ya, dive operator ya di sini. Cuman memang tidak cukup lama bertahan, akhirnya tutup satu dan lain hal. Selebihnya apa ya? Kalau tanahnya di sini masih banyak, cukup luas kosong ini.
Nanti di sebelah sana juga ada masih satu bangunan dari tim orang dinas kehutanan. Ada tim apa ya, bangunannya PRKP apa itu, semacam balai apanya gitu ya, dari tim BKSDA. Poskonya kalau mereka melakukan kegiatan. Sebenarnya itu juga dibuat untuk keperluan fasilitas kelompok ini, pekerja-pekerja yang tim mangrove dari JICA tadi ya. Untuk sementara di sana, tapi yang fasilitas juga sebagai fasilitas pendukungnya yang awal-awal memang di sini di Pondok Siola. Jadi cukup senang ke sini, apalagi bisa ngajak anak-anak. Terlebih pada tahun yang 2013 sampai 2014 ya, kami juga di sini banyak kegiatan yang saya bilang tadi terkait dengan Oyster Project, yang memang juga kegiatan waktu itu tim dari kami yang namanya Green Eco dapat apa ya, untuk mendampingi kegiatan penelitian kerang-kerang bakau utamanya dari Jepang juga waktu itu. Nah, lupa nama universitinya apa waktu itu, karena sempat profesornya juga datang mendampingi kegiatan selama itu. Banyak lah, nanti di foto-fotonya, file-file akhir saya sertakan. Di mana banyak tai? Tut. Komentar. Ada anak kecil naik di motor. Motor? Motor? Mobil dong? Mobil. Dia telanjang. Hah? Mana yang telanjang? Ngawur. Tuh ada yang enggak pakai baju. Baju, bukan telanjang itu. Oke sip, pelan-pelan. Sudah ya? Ganti proyek PLN. Udah, dulu. Oke teman-teman, jadi kita memutuskan balik lagi ke Mataram karena sudah menunjukkan hampir jam 12. Dan kita juga cukup banyak melihat perubahan yang cukup signifikan ya dari perkembangan daerah di sini. Termasuk ada pengembangan ini, fasilitas PLN dan lain-lain. Dan pembangunannya juga apa ya, termasuk gencar ya di sini ya. Beberapa proyek dan termasuk perubahannya sangat drastis. Terutama lintas transportasi menjadi lebih banyak dari biasanya, dari dulu ya, dibanding masa-masa terakhir kita 6 tahun terakhir kemarin. Jadi agak sedikit menempuh perjalanan cukup lama jika menuju ke Mataram. Oke, cukup ya. Sudah, kayaknya. Oke, ini perjalanannya krucilnya juga masih masuk angin karena tumben diajak jalan jauh. Muntah-muntah dia. Padahal tadi sempat diajak main ke pantai, senang-senang. Naik mobil teler lagi. Nanti kita coba berhenti di depan ya, cari lokasi bakso yang enak. Setuju, Atar? Setuju? Oke. Nah, sekarang kita masuk di kawasan yang bernama Lian. Lian sendiri adalah kawasan dengan tegakan-tegakan pohon besar seperti ini ya. Pohon ini disebut lian juga sebenarnya, diidentikan dengan nama tempatnya. Yang sudah juga dipersiapkan sebagai kawasan pariwisata. Nah, itu kompleks tumbuhannya besar-besar seperti ini. Kalau di kawasan Sekotong untuk kalangan pemburu madu, lian ini disebut sebagai tanaman yang nama lainnya pohon ngali apa ngili gitu ya. Ini besar-besar, diameternya cukup besar. Oke, dan sedikit komentar. Jadi pohon ngali sendiri atau yang tadi disebut lian itu ya, dia sejenis kelompok ficus ya, atau kelompok beringin, karena dia tumbuhan besar dengan tipe akarnya itu di bagian bonggolnya itu merupakan akar-akar gelambir yang besar-besar, lebar, sehingga secara diameter memang cukup besar juga. Hanya karena dia sifatnya seperti halnya ficus, jadi dia hanya besar di batang, daun kecil dan juga buah kecil-kecil begitu ya. Dan jenis kayunya bukan kayu keras, karena dia kalau dalam proses beberapa
tanaman yang mati itu kita bisa lihat jenisnya dia lapuk ya, bubukan begitu loh. Jadi bukan kelompok kayu keras yang bagus untuk bangunan. Sekian ya informasinya. Dan tanaman ini menjadi satu khas kunjung bila kita menuju ke lokasi wilayah Sambelia dan sekitarnya. Pasti akan mampir di sana. Lanjut. Akar ada. Oke, ya makasih. Makan dia. Bisa? Mana rasa baksonya? Mana rasa baksonya? Enak? Bisa habis? Hebat. Sotonya juga enak. Koyanya terasa kencang. Apa nama bakso? Nama ini? Namanya bakso goyang lidah. Oke. Dan ini penampakan kerucilnya, makannya cukup lahap setelah banyak muntah. Berapa kali tadi? Berapa kali muntah? Muntahnya berapa kali tadi? Banyak. Sekarang makan yang hangat-hangat ya, biar sehat lagi ya. Alhamdulillah. Enak kan? Oke, sekedar informasi. Jadi kalau main ke informasi kuliner ya, kalau main ke Labuan Lombok dari arah pasar, geser sedikit ke arah utara dan kalian akan menemukan di sini satu deretan ruko dengan nama bakso goyang lidah. Sini bakso goyang lidah Mas Koko. Menunya ada bakso, soto, mie ayam, dan nasi goreng. Cara yang kami coba adalah bakso sekaligus apa tadi ya? Soto. Dan harga rata-rata adalah 12.000. Cukup bagus ya, rasanya enak juga. Bagus, saya rekomendasikan untuk menu-menu murah meriah. Kalian bisa coba di sini. Lanjut. Oke, jalan lagi dilanjutkan. Jadi masih sekitar 70 km lagi kita ke Mataram. Dan tadi sudah menyempatkan mampir di warung yang sudah kita sebutkan tadi, bakso goyang lidah Mas Koko. Rasa kaldunya cukup enak ya, baik rasa sotonya maupun baksonya, karena memang taste kaldunya itu terasa kalau itu pakai dagingnya. Jadi seperti pesan yang tadi, ini bukan ya, ini sekedar testimoni saja ya, kalau sebagai alternatif ketika kunjung ke sini, mana kita bisa mampir untuk sekedar makanan ringan, mestinya di situ. Sebenarnya kalaupun juga bakso sebenarnya ada juga, tapi karena ini masih cukup jauh, masih sekitar bakso di sekitar apa itu ya, daerah Kopang ya. Memang karena terlalu jauh dan si kerucilnya harus makan atarnya. Ya alhamdulillah cukup lahap dan habis. Bersih sampai kaldu-kaldunya habis. Gara-gara apa tar? Gara-gara terkuras perutnya dia tadi, muntah sampai 3 kali. Karena jarang keluar jalan jauh. Lihat tar? Ya insya Allah ya, perjalanannya baik-baik pulang ini. Yuk cukup. Oke, perjalanannya begitu lelet, lamban karena saking banyaknya beberapa truk-truk pengangkut material ini ya. Sepertinya sih mereka bawa-bawa material kerikil dan kerakau. Kalau menurut beberapa laporan dari warga yang ada, ini untuk kepentingan pembuatan apa ya, fasilitas Kute Mandalika ya, komplek Kute Mandalika, terkait juga persiapan lokasi arena sirkuitnya. Jadi ini cukup lambat sekali kita merayap ini sampai Kota Mataram, entah sudah jam berapa ini. Sudah hampir jam 2. Ya mudah-mudahan selamat saja. Nih lihat truk-truknya ini, gila-gilaan. Jadi beberapa perbukitan yang ada di wilayah Sambelia sekitarnya sana itu yang banyak dipapras ya, untuk kepentingan ini project. Tumben perjalanannya macet begini rasanya, bikin jengkel. Oke, sudah tiba, masuk di Bertais.
dalam kurun waktu yang segini lama ya. Jam berapa ini, Tar? Astaga. Oh, 2:30. Terlalu banyak. Ini pun masih macet ya sekitar sini. Dan di naungi mendung cukup tebal. Sepertinya akan ada peluang hujan. Tapi biasanya di Ampenan kebagian terangnya aja ya. Atau ekor-ekor mendungnya. Yuk, lanjut. Ayo kayak kemana? Hujan deras, Mataram. Harap sini. Ya, setelah menghadapi cuaca panas, kita disambut hujan begitu masuk kota Mataram. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah. Perjalanannya juga membawa manfaat juga bagi siapapun ya. Deras, lumayan. Yuk.